皆さん、お元気ですか？令和は僕らなんだ。Hai kamu, apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Hayo, siapa di sini yang lagi puasa? Yang masih puasa coba komen di bawah siapa namamu dan dari kota mana. Biasanya kan kalau lagi puasa menjelang sore tuh kita sering ngabuburit sambil menunggu buka puasa. Kalau Elprana sering nih ngabuburit sambil nonton film kesukaan. Biasanya sih nonton film kartun yang lucu-lucu. Kalau kamu nonton apa nih saat ngabuburit? Tulis tontonan favoritmu di bawah ya. Ngomongin soal film yang seru, ada nih sebuah film dari Jepang bernama Ultraman yang ternyata digemari oleh banyak anak-anak di seluruh dunia. Ini merupakan serial tokusatsu alias film dengan special effect yang populer di Jepang, seperti Godzilla misalnya. Karena saat itu di Jepang lagi tenar film dengan tema raksasa, makanya dibuatlah serial Ultraman ini. Elprana pernah loh membahas tentang teori dan fakta mengerikan mengenai Ultraman. Kamu bisa tap tombol di atas ya untuk nonton videonya. Karena banyak yang suka, kali ini Elprana akan menunjukkan beberapa bukti keberadaan Ultraman yang ada di dunia nyata. Seperti biasanya, kalau ini murni konten hiburan. Seluruh hal yang aku jelaskan di video ini bersumber dari analisis pribadi dan juga teori-teori penggemar yang tersebar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Secara garis besar, cerita serial Ultraman pertama kali disiarkan pada tahun 1966. Bercerita tentang Hayata, seorang wakil kapten dari pasukan patroli luar angkasa Jepang yang tidak sengaja melihat sebuah objek bola energi berwarna merah yang melayang-layang di teritorial Jepang. Saat didekati, tiba-tiba terjadi kecelakaan yang membuat nyawa Hayata melayang. Ternyata bola energi itu merupakan perwujudan dari Ultraman. Dia adalah ras makhluk luar angkasa yang sedang berkelana di bumi untuk mengejar monster bernama Bemular. Karena Ultraman merasa bersalah atas kematian Hayata, dia pun memanifestasikan tubuhnya ke dalam diri Hayata agar dia dapat hidup kembali. Dengan sebuah catatan, Ultraman akan menggunakan tubuh Hayata sebagai inang atau host agar dapat menyelesaikan misinya di bumi. Sejak episode pertamanya ini dirilis, seluruh anak di Jepang langsung heboh dan menggemari konsep film tersebut. Hingga seluruh dunia menyadari hal ini dan menobatkannya sebagai salah satu budaya pop paling berpengaruh di abad ke-20 silam. Serial-serial lanjutannya pun terus dibuat hingga periode Reiwa di era sekarang. Ayo teman-teman, buat kamu pecinta Ultraman, coba deh komen, apa Ultraman favorit kamu? Tulis di kolom komentar ya. Selidik punya selidik, banyak penggemar nih mulai bertanya-tanya, apakah Ultraman ini fiktif atau jangan-jangan sebenarnya Ultraman diangkat dari kisah nyata? Soalnya gini, ada beberapa hal penting yang para penggemar berhasil temukan melalui serial Ultraman ini. Aku akan coba jabarkan satu persatu ya. Pertama, Ultraman adalah ras dari luar angkasa. Istilah lainnya mereka dapat kita sebut sebagai alien. Ras Ultraman ini berasal dari planet bernama Land of Light, sebuah planet raksasa yang penuh dengan kristal berwarna hijau kebiruan. Berdasarkan penjelasan ilmiahnya, planet Land of Light sebenarnya adalah planet gas raksasa seperti Jupiter dalam tata surya kita. Namun karena adanya perubahan iklim dan gravitasi, membuat gas-gas di permukaan planet raksasa tersebut mulai membeku dan memadat hingga membentuk komponen mirip seperti berlian, sangat keras, bercahaya, dan dapat memantulkan sinar. Bisa dikatakan planet Land of Light secara ilmiah ada di alam semesta ini. Kedua, planet Land of Light merupakan salah satu eksoplanet yang hadir di nebula M78. Eksoplanet merupakan sebutan bagi sebuah planet yang mampu menampung kehidupan di dalamnya. Dan kamu tahu, nebula M78 ini beneran ada loh di dunia nyata. Dari hasil penyelidikanku, nebula M78 merupakan nama lain dari nebula Messier 78 yang ditemukan oleh Charles
Kunos Mesir pada tahun 1780 silam. Berdasarkan prediksi para ahli, setidaknya sudah ada 17 eksoplanet yang berhasil ditemukan di nebula tersebut. Ini artinya di antara eksoplanet tersebut pasti ada nih beberapa yang menampung kehidupan ras makhluk luar angkasa di planet itu. Mungkinkah salah satunya adalah ras Ultraman? Ketiga, dengan adanya bukti keberadaan eksoplanet serta fakta bahwa nebula M78 benar-benar ada di dunia nyata, para penggemar mulai menarik fakta masa lampau mengenai bangsa luar angkasa yang pernah meminjamkan kekuatannya untuk membangun peradaban manusia di bumi. Hal inilah yang membuat orang-orang mulai yakin kalau Ultraman sebenarnya adalah ras alien super maju yang pernah menginjakan kaki di bumi puluhan ribu tahun yang lalu. Dibuktikan dengan keberadaan artefak-artefak kuno peradaban masa lampau yang menggambarkan keberadaan makhluk ekstraterestrial yang jauh lebih maju dari bangsa manusia di bumi. Umumnya mereka digambarkan bertubuh tinggi besar dengan pakaian futuristik yang membantu umat manusia mengembangkan peradabannya hingga era modern seperti saat ini. Gila, masuk akal banget sih, karena orang-orang Jepang itu kan super pintar. Mereka pasti akan meriset sedalam-dalamnya sebelum menciptakan sebuah serial film. Besar kemungkinan Ultraman diangkat dari sebuah fakta ilmiah mengenai kehadiran alien yang pernah muncul di bumi. Atau jangan-jangan perancang film Ultraman sudah lebih dulu tahu mengenai fakta alien tersebut. Mereka mencoba untuk menunjukkan fakta ini ke masyarakat dunia secara tersembunyi melalui serial Ultraman ini. Karena jika fakta tersebut bocor keluar secara gamblang, maka pemerintahan dunia pasti tidak akan tinggal diam. Menurutmu gimana teman-teman mengenai teori ini? Coba ya tulis analisis versi kamu di kolom komentar. Sekarang kita akan mulai bahas bukti-bukti nyata mengenai keberadaan Ultraman yang ada di dunia. Salah satunya ada di Indonesia loh. Kita coba lihat Google Earth dan arahkan ke Jawa Tengah, tepatnya di Candi Borobudur. Coba deh lihat teman-teman, bentuknya sangat ikonik dan cukup besar. Banyak yang mengartikan Candi Borobudur ini sebagai candi terhebat di Asia Tenggara. Selain karena ukurannya yang besar, candi ini juga memiliki struktur bangunan yang kokoh. Namun ada sebuah rumor mengejutkan mengenai Borobudur. Bentuknya yang cenderung lingkaran ini diketahui berbentuk menyerupai pesawat luar angkasa. Bahkan lebih dari itu, karena ujungnya yang memuncak dan runcing ke atas, penduduk sekitar mempercayai kalau dulunya Candi Borobudur tidak hanya digunakan sebagai petunjuk waktu dan penanggalan saja, namun juga sebagai pemancar sinyal untuk pesawat bangsa terestrial. Mungkinkah salah satunya adalah ras Ultraman ini? Karena kita ketahui Ultraman pun juga memiliki teknologinya sendiri yang mampu terbang melayang di udara. Terus juga prasasti candi ini benar-benar menunjukkan secara gamblang bahwa ras Ultraman benar-benar ada dan pernah datang ke bumi, tepatnya di Nusantara. Mereka adalah bangsa raksasa dengan peradaban super canggih. Wah, gila banget ya. Bukti kedua, kamu pasti tahu kan tentang emot batu, sebuah patung berwujud kepala manusia dengan ekspresi yang datar. Makhluk ini bernama Moai yang berasal dari Pulau Paskah. Para penggemar berspekulasi kalau peradaban zaman dulu membangun patung Moai ini bukan tanpa sebab. Mereka mencoba untuk menyembah dan menghargai makhluk luar angkasa yang sudah membantu pembangunan peradaban mereka di bumi. Yang terlihat mirip kepala ini sebenarnya berbadan utuh namun tenggelam oleh tanah dan bebatuan. Wujud raksasa ini mirip banget dengan tubuh Ultraman yang juga sama-sama raksasa. Wah, beneran mirip banget loh. Ekspresinya pun juga sama-sama datar. Menurutmu teori ini gimana teman-teman? Aku juga udah pernah loh membahas teori emot batu ini. Kamu bisa tap tombol di atas ya untuk nonton videonya. Bukti ketiga, wah parah sih, ini beneran kelihatan nyata banget. Kamu tahu Gomora? Dia adalah salah satu musuh bebuyutan Ultraman yang berwujud seperti dinosaurus purba, alias mirip seperti Godzilla. Sebuah koordinat Google Maps mencoba untuk menunjukkan sosok Gomora ini muncul dan mengamuk di sebuah perkebunan di Rusia. Tuh, kelihatan kan? Beruntung tidak ada orang lain di sekitar lokasi tersebut. Namun sosok Gomora yang tidak sengaja terlihat ini dan terekam Google kamera kemungkinan akan menjadi sebuah pertanda sesuatu. Bukti keempat, tidak begitu jauh dari lokasi tempat munculnya Gomora tadi. Ternyata seorang pria paruh baya dari Rusia bernama Orifek menggegerkan penduduk Rusia dengan video dashcam
dashcam mobilnya. Dia berhasil menunjukkan sebuah kilatan cahaya berwarna hijau kebiruan turun menuju bumi. Banyak penggemar yang berspekulasi, jangan-jangan ini bukanlah meteor biasa, karena kalau meteor harusnya kan berwarna merah atau kuning terang. Sebuah indikasi munculnya Ultraman ke bumi pun semakin diperjelas dengan fakta bahwa planet asalnya Land of Light juga memiliki warna yang sama dengan kilatan cahaya tersebut. Berdasarkan spekulasi ini, orang-orang mulai mempercayai jangan-jangan Ultraman beneran ada dan dia datang kembali ke bumi untuk mengalahkan Gomora. Wah, serem juga ya kalau semisal raksasa-raksasa itu muncul. Semoga nggak sampai datang ke Indonesia dan juga Malaysia deh. Boleh tahu nggak kalau kamu dari Malaysia atau dari Indonesia? Coba komen di bawah. Bukti kelima dan ini yang terakhir, sebenarnya masih ada banyak sih, tapi nggak muat kalau jadi satu video. Setuju nggak kalau aku bikin part kedua dari video Ultraman ini? Kalau setuju, ayo like dulu video ini sekarang juga. Bantu sampai tembus 10.000 likes ya teman-teman. Nanti aku akan buatkan part keduanya. Bukti ini ditemukan oleh YouTuber bernama PA yang berhasil menunjukkan sosok Ultraman di tengah lautan. Coba deh kita tonton video ini sejenak. Ini kayak ada di sebuah lautan gitu teman-teman. Oh my god, di samping kapal lihat ya teman-teman. Ada sosok kayak raksasa gitu, kayak manusia. Oke, ini di replay agak dilambatin gitu. Gila, ya ampun, itu mah Ultraman beneran. Wah, parah sih, beneran ada Ultraman dong di dunia nyata. Ya ampun, lihat deh, kita lihat sekali lagi. Astaga, ini beneran, itu beneran banget mirip seperti Ultraman. Tapi kira-kira apa yang Ultraman lakukan ya di tengah laut seperti itu? Ya ampun, merinding banget. Berdasarkan hasil penyelidikanku, video tersebut diambil oleh seorang pasukan patroli kelautan yang ada di Alaska. Dia benar-benar gak nyangka bertemu dengan sosok raksasa mengerikan seperti itu. Tapi beneran deh, bentuknya mirip banget seperti Ultraman kan? Ada yang tahu itu Ultraman jenis yang mana? Jadi gimana nih menurut kamu? Dari setiap teori dan bukti Ultraman barusan, menurutmu mana yang terlihat paling nyata? Komen ya, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topi untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat komen hashtag bahas Elprana atau kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.